kembali lagi sama aku nih, Hilkina Telewargono dengan NPM A1A022069, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas tentang bab 9, yaitu manajemen kurikulum. Nah, dari teman-teman sekalian udah ada yang tahu belum nih tentang manajemen kurikulum? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi, sebelum kita mengetahui apa itu manajemen kurikulum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional atas lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari manajemen kurikulum. Selanjutnya kita bakalan membahas tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Apa saja sih ruang lingkup manajemen kurikulum? Langsung aja kita bahas. Nah, menurut Rusman pada tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian dari integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Beberapa prinsip dari KTSP tersebut adalah yang pertama adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian beragam dan terpadu. Selanjutnya juga ada tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Terus juga ada menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian juga ada belajar sepanjang hayat, yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya adalah tahapan siklus pengembangan kurikulum KTSP. Di dalam siklus pengembangan KTSP ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan itu meliputi beberapa langkah. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kemudian juga ada merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis. Kemudian juga ada menentukan desain kurikulum. Kemudian yang terakhir ada juga membuat rencana induk atau master plan berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian yang kedua adalah tahap pengembangan. Tahap ini meliputi beberapa langkah juga. Ada yang pertama adalah perumusan rasional atau dasar pemikiran, kemudian juga perumusan visi, misi, dan tujuan, kemudian adalah menentukan struktur dan isi program, kemudian pemilihan dan pengorganisasian materi, kemudian pengorganisasian kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pemilihan sumber alat dan sarana belajar. Dan yang terakhir adalah penentuan cara mengukur hasil belajar. Selanjutnya adalah tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi beberapa langkah juga. Yang pertama adalah penyusunan rencana dan program pembelajaran, silabus atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan juga penjabaran materi, kedalaman dan keluasan sebuah materi tersebut. Kemudian penentuan strategi dan metode pembelajaran, juga ada penyediaan sumber alat dan sarana pembelajaran, juga ada penentuan cara alat penilaian proses dan hasil belajar, dan yang terakhir adalah setting lingkungan pembelajaran menurut Wahyudin pada tahun 2014. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi atau penilaian. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kemudian struktur dan muatan kurikulum tingkat pendidikan, kemudian juga ada kalender dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan dengan berdasarkan atas standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, standar kompetensi, dan standar dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, kalau itu tadi adalah KTSP, selanjutnya adalah manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Manajemen ini merupakan terjemahan dari School Based Management. Sumiharjo mengemukakan bahwa terdapat 3 pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu yang pertama adalah adanya transparansi dalam menetapkan kebijakan dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai institusi, kemudian juga adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, kemudian yang terakhir adalah adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.
Selanjutnya adalah prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama adalah prinsip kurikulum tersebut. Prinsip kurikulum ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Prinsip ini dibagi menjadi dua, yaitu prinsip relevansi internal dan relevansi eksternal. Kemudian juga ada prinsip fleksibilitas kurikulum. Itu haruslah dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian juga ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaganya saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Kemudian ada efektivitas prinsip. Ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang dapat dilakukan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima adalah efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kemudian ada fungsi manajemen kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum ini ada 5 fungsi. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kemudian meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Kemudian juga ada meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Nah, kalau itu tadi adalah prinsip secara umum, kalau sekarang adalah prinsip menurut ahli. Yang pertama adalah Rusman. Prinsip kurikulum menurutnya adalah produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisien, mengarahkan visi dan misi, serta tujuan. Selanjutnya adalah komponen kurikulum. Di sini ada beberapa bagian komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Terus ada juga isi kurikulum. Isi kurikulum ini menyangkut semua aspek hasil baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas atau kegiatan siswa. Kemudian adalah metode atau strategi pembelajaran. Strategi ini berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk pencapaian tujuan tersebut. Kemudian ada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Ini merupakan komponen yang sangat penting untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan, apakah sudah berhasil atau belum, seperti itu. Selanjutnya adalah perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Kemudian perumusan tujuan kurikulum menurut Rusman ini terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Kemudian ada beberapa landasan juga kurikulum menurut Rusman ini dalam perencanaannya, yaitu adalah kekuatan sosial, kemudian perlakuan pengetahuan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia tersebut. Nah, selanjutnya adalah model implementasi kurikulum. Miller dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah the concern based adoption model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Kemudian yang kedua adalah model Lightwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Mengimplementasi merupakan proses timbal balik. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu dan untuk identifikasi. Kemudian yang terakhir adalah model Tori. Model ini mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkannya ada minat guru memanfaatkan perubahan. Jadi guys, di sini ada pengembangan isi kurikulum. Yang pertama dalam pengembangan isi kurikulum ini adalah skop atau ruang lingkup kedalaman dan keluasannya. Kemudian sejajar di bawahnya juga ada cakupan wilayah yaitu lokal, region, dan nasional. Kemudian sifat isi ini fakta, konsep, prinsip, generalisasi. Kemudian juga di bawah dari sifat tersebut adalah organisasi bahan. Kemudian di bawahnya lagi ada integrate,
dan di bawahnya lagi tak ada batas mata pelajarannya kalau skop itu. Kemudian kita membahas tentang sequence, yaitu sistematik atau urutan. Di bawahnya ini ada kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, dan spiral. Kemudian di bawahnya lagi ada separated, subject, mata pelajaran atau essential, kemudian correlate atau bidang studi, kemudian integrasi aspek tertentu, tematik. Selanjutnya adalah evaluasi kurikulum. Yang dievaluasi di dalam lingkup evaluasi kurikulum ini adalah proses analisis kebutuhan dan kelayakannya. Kemudian juga ada perencanaan dan pengembangan. Kemudian juga mengevaluasi proses implementasi atau pelaksanaan. Kemudian proses evaluasi kurikulum dan proses perbaikan kurikulum. Evaluasi sumatif terdiri dari dua macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sistem tertutup dan pendekatan sistem terobosan. Sistem tertutup ini pada evaluasi sumatif berasal dari sekolah itu sendiri atau sistem sekolah itu sendiri. Program yang dikembangkan tergantung pada prosedur yang ditentukan untuk seluruh wilayah sekolah dan kemungkinan merefleksikan meta organisasi tertentu. Kemudian yang kedua, pendekatan sistem terobosan. Pendekatan sistem terobosan ini tujuan evaluasinya yaitu untuk mengadakan perbandingan. Nah, program yang dibandingkan dengan seperangkat tujuan baru yang didukung oleh kelompok orang tua atau program yang ada dibandingkan dengan program lain yang dipertimbangkan untuk pengadopsian sekolah. Oke guys, thank you so much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Materi kita sampai sini dulu ya. See you the next video. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share ke teman-teman kalian supaya aku bisa makin semangat buat bikin video ini. Thank you for watching. Bye.